berkumpul dalam rangka talibul ilmi meskipun secara virtual. Pada kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian ukhuwah pediatrik dengan pembahasan kitab Fathul Bari Sahih Bukhari dan pada hari Kamis 28 Safar 14 September 2023. Nikmat yang kita diberikan Allah itu cukup banyak, mulai dari nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat sehat, dan hari ini juga merupakan satu nikmat bahwa kita bisa secara istiqomah, insya Allah, terus belajar. Perbanyak niat kita dalam setiap aktivitas termasuk dalam kajian ini, dan mari kita niatkan juga bahwa apa yang membawa kita berkumpul dalam kajian ini mau menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bisa kita kirimkan juga sebagai suatu amalan catatan kebaikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun sudah tidak ada. Salat serta salam mari kita limpah curahkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan uswatun hasanah, sosok suri dan panutan umat yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti. Alhamdulillah hari ini sudah hadir guru kita, Ustaz Dr. Firanda Dirja. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin sempat safar juga ya Ustaz ya waktu sebelumnya ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa berkumpul kembali. Kita uh, doakan semoga Ustaz terus sehat, terus dalam kondisi yang baik sehingga bisa memberikan ilmunya kepada kami semua. Tanpa berlama lagi, kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan kajian ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa istikharah, tetapi sebelumnya masih ada beberapa hadis yang akan kita bacakan dan penjelasannya sudah pernah lewat. Tapi Imam Bukhari mengulangi hadis-hadis tersebut dengan judul yang berbeda. Bab berikutnya, bab ke-44, bab al-isti'adzati min ardhil umuri wa min fitnatid dunya wa min fitnatin nar. Berlindung dari uh, dikembalikan ke umur yang terburuk, dari fitnah dunia dan juga dari fitnah api neraka. Imam Bukhari membawakan, beliau berkata rahimahullah, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Al-Husain an Zaidata an Abdul Malik an Mus'ab an abihi qala ta'awwadhu bi kalimatin kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihinna. Berlindunglah dengan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berlindung dengan doa-doa tersebut, dengan mengucapkan doa-doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal juban. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pengecut. A'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau dari pelit. A'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada Engkau dari dikembalikan ke umur yang terburuk. A'udzubika min fitnah dunia wa adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia dan dari adab kubur. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ardhil umur yaitu kondisi manusia yang buruk, di mana dia mencapai usia, dia mulai pikun, mulai ngelantur berbicara, sehingga kondisi fisiknya juga tidak menyenangkan, merepotkan banyak orang. Ini kondisi yang buruk ya, sehingga merepotkan banyak orang. Maka seorang berlindung dari kondisi tersebut. Kenapa? Karena kondisi tersebut dia sudah untuk beribadah, ya sudah mulai pikun, ngelantur ngomongnya ya. Mungkin sikapnya seperti anak-anak, suka emosi, baperan dan yang lainnya. Maka seorang minta kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi baik, kalaupun diberi usia yang tua, tidak dalam kondisi demikian, ataupun diwafatkan sebelum dia mendapati usia seperti ini yang dia pun sulit menjalani kehidupannya dan dia menyulitkan orang di sekitarnya. Kemudian juga fitnah dunia, dari fitnah dunia begitu banyak ya, apalagi zaman sekarang, fitnati an-nar, dan juga fitnah neraka jahanam. Baik, kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu berdoa di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal kasli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari malas dan al-haram. Al-haram sebagaimana ini mirip dengan ardalil umur, yaitu haram itu pikun ya, satua.
wal maghram wal ma'tham, berlindung daripada hutang dan juga dosa. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka dan fitnah neraka. Wa fitnatil qabr wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur dan azab kubur. Wa syarri fitnatil ghina, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan. Wa syarri fitnatil faqr, dan juga berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kemiskinan. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan juga berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Allahumma qsil khotoyaya bima ithaji wal barat. Ya Allah, aku berlindung ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku, cucilah dosa-dosaku dengan air salju. Wal barat sudah sering kita sebutkan, itu bongkahan-bongkahan es yang jatuh dari langit. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya eh, pakaian putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta bil masyriq wal maghrib. Jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan dari timur dan barat. Di sini ada beberapa makna seperti berlindung dari fitnah kekayaan dan dari keburukan fitnah kemiskinan. Ternyata sebagaimana kekayaan bisa menimbulkan fitnah, demikian juga kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah. Seorang berlindung dari keduanya. Jika dia kaya, jangan sampai dia lupa diri, melampaui batas. Dan jika dia miskin juga, jangan sampai dia lupa untuk beribadah karena sibuk mencari penghidupan, ya. Dia berlindung daripada kedua-duanya. Betapa banyak orang kaya akhirnya sombong dan angkuh, dan betapa banyak orang miskin akhirnya terjerumus dalam kriminal dan yang lainnya. Kemudian juga di sini berlindung, meminta agar disucikan dosa-dosa dengan eh, salju dan bongkahan es. Tapi di sini juga wa naqqi qalbi, bersihkanlah hatiku minal khotoya. Ini juga di antara doa yang mungkin perlu kita hafalkan. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah qalbuku, ya. Jadi bukan cuma bersih dari dosa-dosa, qalbu juga perlu dibersihkan. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah qalbuku dari kotoran-kotoran dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Artinya benar-benar bersih, karena pakaian putih kalau dibersihkan dari kotoran berarti benar-benar bersih. Karena kalau ada kotoran di pakaian putih pasti kelihatan. Beda dengan kalau pakaian tersebut berwarna lain. Maka kalau ada noda tidak terlihat. Tapi kalau pakaian putih ada noda sedikit terlihat. Maka jika pakaian tersebut sudah bersih, bisa dipastikan noda-noda sudah hilang. Maka demikian pula ketika seorang minta agar kalbunya dibersihkan seperti pakaian putih yang bersih dari kotoran, maka dia ingin minta kepada Allah agar benar-benar uh, kalbu itu bersih dari dosa-dosa. Di sini Rasulullah menggunakan lafaz jamak minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah kalbuku dari dosa-dosa. Dan ini menunjukkan dosa-dosa hati itu banyak. Dosa-dosa hati itu banyak sebagaimana kita ketahui, ada ria, ada sombong, ada ujub, ada hasad, ada dengki, ada merendahkan orang lain, ya. Banyak, ya. Eh, Putus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dosa-dosa terkait dengan hati, kita minta dibersihkan. Kemudian di akhir doa, wa ba'id baini wa bain khotoya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Kau jauhkan timur dan barat. Dan konsekuensi dari menjauhkan kita dari dosa-dosa yaitu kita minta, ya Allah, jauhkan aku dari sebab-sebab yang mengantarkan aku kepada dosa. Jauhkan aku dari sebab-sebab yang mengantarkan aku kepada dosa. Kita bukan hanya dijauhkan dari dosa, tapi sebab-sebab. Misalnya ada sarana-sarana yang membuat seorang terjerumus dalam dosa. Kita minta dijauhkan. Karena konsekuensi dijauhkan dari dosa seperti jauhnya timur dan barat, itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Sehingga kita jauh sekali dari dosa tersebut, di antaranya kita dijauhkan dari sarana-sarana menuju dosa tersebut. Dan tentunya kalau kita sudah berdoa demikian, kita bukan hanya minta, tapi kita juga harus ikhtiar. Kalau ada sarana yang bisa mengantarkan pada dosa, kita jauhi. Sehingga permintaan kita sesuai dengan aplikasi kita. Permintaan kita sesuai dengan aplikasi kita. Maka aneh kalau kita minta agar dijauhkan dari dosa-dosa, tapi kita menerjang sebab-sebab apa namanya, dosa-dosa. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babul isti'adzati min fitnatil ghina. Ya, ini Imam Bukhari mengkhususkan lagi, ya. Biasanya Imam Bukhari membawakan lafal lain atau jalan lain. Ya, tidak ada. Setiap pengulangan ini pasti ada faedah. Secara ilmu hadis pasti ada faedah. Cuma saya tidak membahas. Tapi entah terkadang jalannya berbeda
terkadang lafalnya ada tambahan seperti yang kita sebutkan ini. Meskipun maknanya sudah kita lewati sebelumnya doa-doa tentang ini semua, tapi selalu ada saja lafal tambahan atau mungkin dari jalan jalur yang lain ya. Al-Imam Bukhari berkata, jadi bab tentang berlindung dari fitnah kekayaan. Beliau rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Hisham an abihi an khalatihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu, adalah Rasulullah SAW berlindung dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka, wa min adzabin nar, ya Allah aku berlindung dari azab neraka. Wa a'udzubika min fitnatil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kuburan. A'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil ghina, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masiihid dajjal. Ini hadis kalau kita lihat diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan lafal yang mirip-mirip, yang menunjukkan Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi eh, lafal-lafal doa-doa yang sama dengan ini. Di sini ada secara spesifik, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan. Kita tahu kekayaan sangat berbahaya kalau tidak di-manage dengan baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan aku tak khawatir menimpa kalian, tapi aku khawatirkan dibukakan dunia bagi kalian. Maka kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibukakan dunia juga berlomba-lomba meraih dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna fitnah ummati al-mal, ya, fitnah umatku adalah harta. Dan kenyataan menunjukkan bahwasanya di neraka atau di surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Di surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya, menunjukkan bahwasanya orang diuji dengan kemiskinan masih lebih mudah untuk selamat daripada orang diuji dengan kekayaan. Potensi untuk bermaksiat dengan adanya kekayaan sangat besar. Sombong, angkuh, berhura-hura, belanja yang berlebihan, mubazir dan yang lainnya. Tentu potensi miskin juga potensi untuk maksiat ada juga. Tetapi kenyataannya orang yang diuji dengan kemiskinan banyak yang berhasil, dan orang yang diuji dengan kekayaan banyak yang tidak lulus. Padahal kalau kita mau bandingkan, kita bicara di Indonesia nya, jumlah orang kaya orang miskin lebih banyak orang miskin. Ya. Orang miskin ya. Maka kita bilang bahwasanya ujian, tetapi ujian kemiskinan ya lebih mudah untuk dihadapi daripada ujian kekayaan. Tentunya semua kita tidak ingin untuk miskin, tetapi jika seorang diujian kemiskinan, dia terima ujian tersebut dan dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik baginya. Karena belum tentu jika dia diberi kekayaan dia bisa selamat. Kata Allah, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-sekali manusia itu benar-benar melampaui batas, la yatgha, benar-benar melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya ya. Lihat orang yang tiba-tiba berubah perangainya ketika tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba menjadi pejabat, tiba-tiba jadi pemimpin, berubah jadi sombong dan angkuh, tiba-tiba jadi mudir, tiba-tiba direktur, berubah sikapnya karena tidak kuat hatinya ketika menerima ujian tersebut. Maka seorang muji Allah atas apa yang dia alami, apakah dia sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, dan dia berusaha menjalani ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi di sini Rasulullah SAW berlindung dari fitnah kekayaan. Demikian juga hadis berikutnya, bab at-ta'awudz min fitnatil faqr. Bab berlindung dari fitnah kemiskinan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma inna a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka dan api neraka, dari azab neraka. Fitnatil qabr wa adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kuburan dan azab kuburan. Aku berlindung kepada Engkau dari wa syarri fitnatil ghina, keburukan fitnah kekayaan, wa syarri fitnatil faqr, dan keburukan fitnah kefakiran. Allahumma na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah dajjal.
Allahumma ighsil qalbi bima'i thalji wal barad. Ya Allah, cucilah hatiku dengan qalbuku dengan air salju dan juga dari bongkahan es. Wa naqi qalbi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas, dan bersihkanlah qalbuku dari dosa-dosa sebagaimana kau bersihkan baju putih dari kotoran. Wa ba'id baina wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma inna a'udzubika minal kasali wal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kemiskinan, dari dosa-dosa dan dari utang. Ini sebaliknya, ternyata kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah. Seperti saya katakan tadi, betapa banyak juga orang yang gara-gara dia miskin akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Terkadang dia menjual dirinya, terkadang dia menjual kehormatannya, terkadang dia harus berdusta, terkadang dia harus melakukan kriminal karena kemiskinan yang menimpanya. Dua-duanya ada potensi untuk maksiat, baik kemiskinan maupun kekayaan, maka seorang berlindung dari dua-duanya, dari fitnah kekayaan maupun fitnah kemiskinan. Jika dia diberi kekayaan maka dia menjadi orang bersyukur, jika dia diuji dengan kemiskinan menjadi orang yang bersabar. Baik, berikutnya babud doa bi kasratil mal wal walad ma'al barakah. Bab berdoa untuk mendapatkan harta yang banyak, anak yang banyak tetapi dengan keberkahan. Isyarat bahwasanya yang penting adalah keberkahan. Percuma harta banyak, anak yang banyak namun tidak berkah, justru menambah beban kehidupan, justru menambah hisab pada hari kiamat kelak. Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Gundar, qala hadatsana Syu'bah, sami'tu Qatadah an Anas an Ummi Sulaim annaha qalat, ya Rasulullah, Anasun khadimuka. Ummu Sulaim ibunya Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan di awal-awal Nabi datang ke kota Madinah, maka dia mengantarkan anaknya Anas ibnu Malik. Kemudian ibunya Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, Anasun khadimuka. Ya Rasulullah, Anas ini akan menjadi pembantumu. Ud'ullah lahu, berdoalah untuknya. Ya, ini dalil bahwasanya tidak mengapa orang tua meminta doa dari orang yang saleh untuk anaknya. Qala Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Wa barik, dan berilah keberkahan lahu fima a'taitahu. Berilah keberkahan kepada apa yang engkau berikan kepadanya. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Akhirnya Anas diberikan anak yang sangat banyak dan hartanya sangat banyak. Bahkan dia memanen dari tanamannya berlipat, dua kali lipat dari orang-orang biasa, ya. Dan apa yang Allah berikan kepadanya menjadi berkah. Maka seorang ketika berdoa kepada Allah jangan hanya minta harta yang banyak, tapi mintalah harta yang banyak disertai dengan keberkahan. Ketika minta untuk punya anak pun demikian, minta anak disertai dengan anak yang berkah. Karena kalau harta yang banyak, anak yang banyak tidak berkah, hanya menambah beban kehidupan dan hanya menambah beban hisab pada hari kiamat kelak. Tapi kita masuk pada bab berikutnya, masih bab doa bi kasratil walad ma'al barakah. Bab berdoa agar dapat banyak anak disertai dengan keberkahan. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Zaid Sa'id bin Rabi', qala hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim itu ibunya sendiri, Anasun khadimuka udullah lahu. Ya Rasulullah, Anas akan menjadi pembantumu, doakanlah dia. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya dan berkahilah apa yang kau anugerahkan kepadanya. Maknanya sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu seorang jangan terpesona dengan harta yang banyak, kalau tidak ada keberkahan maka percuma, ya. Lihatlah banyak orang yang mungkin anaknya banyak, hartanya banyak, tapi mereka tidak bahagia. Keberkahan dicabut dari harta yang mereka miliki. Harta yang mereka miliki justru mengantarkan kepada kemaksiatan. Yang mereka menyangka harta adalah sebab kebahagiaan, ternyata mereka tidak bahagia. Mereka bertengkar, rumah tangga yang rusak, anak-anak narkoba, suami istri berjumpa narkoba, waktu habiskan untuk jalan sana jalan kemari, berhura-hura, buang-buang harta, beli barang tidak bermanfaat. Harta tersebut tidak berkah, bahkan menjadi beban bagi mereka di akhirat. Kalau belum lagi akhirnya barang-barang branded tersebut menjadikan mereka sombong dan angkuh. Oleh karena seorang berdoa agar hartanya diberkahi, anak-anaknya diberkahi. Ya. Baik, kita masuk pada bahasan yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Bab ad-du'a indal istikharah. Bab berdoa
ketika istikharah. Istikharah maknanya adalah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik ya. Ya, minta kepada Allah agar memberikan pilihan yang terbaik. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Mutarrif bin Abdullah Abu Mus'ab qala hadatsana Abdurrahman bin Abil Mawal an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan. Kasurati minal Quran, sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran, surat dari Al-Quran. Rasulullah berkata, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka." Jika salah seorang dari kalian hendak melakukan sesuatu, maka hendaknya dia falyarka rak'ataini. Hendaknya dia salat 2 rakaat. Tsumma yaqul, kemudian hendaknya dia berdoa, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik." Ya Allah, aku menyerahkan urusanku kepadamu dengan bertawasul dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku mohon kudrah darimu, ya, yaitu agar kau mampu memilih mampu memberikan kemampuan kepadaku, atau agar engkau mentakdirkan kepadaku dengan takdir yang baik. Was'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sungguhnya engkau yang mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika kau tahu bahwasanya perkara ini yang akan aku lakukan lebih baik untukku terkait dengan agamaku, kehidupanku, kesudahan urusanku, atau dia berkata fi ajili amri wa ajilih, ini adalah baik untukku dalam urusan segera maupun uh, cepat atau lambat, faqdurhu li, kalau itu baik maka takdirkanlah untukku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, kalau kau tahu perkara ini ternyata buruk bagiku, perkara yang akan aku lakukan buruk bagiku, terkait fi dini wa ma'asyi, terkait dengan agamaku dan kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku, au qala fi ajili amri wa ajili, ini akan buruk kepadaku cepat atau lambat, fasrifu anni, maka palingkanlah perkara tersebut dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya, waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah kepada kebaikan haitsu kan, dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma raddini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan keputusanku, jadikan aku ridha dengan keputusanmu, wa yusammi hajatahu, dan dia menyebutkan kebutuhannya. Baik. Di sini kita bahas pertama, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan. Segala urusan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil umuri kulliha. Kita artikan segala urusan. Ini disebut oleh para ulama dengan am makhsus, ya. Am makhsus. Dia lafalnya umum tapi ternyata dikhususkan. Lafalnya umum tapi dikhususkan. Tapi dikhususkan. Karena kita tahu bahwasanya tidak semua perkara ada istikharah. Tidak semua perkara istikharah, ya. Perkara-perkara, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kata para ulama, yang wajib dan sunnah tidak perlu istikharah untuk dikerjakan. Tidak perlu istikharah untuk dikerjakan. Yang makruh dan haram tidak perlu istikharah untuk ditinggalkan. Ya. Yang mubah ini yang perlu istikharah, yang perlu istikharah. Yang mubah ini yang perlu istikharah, ini yang perlu istikharah. Mubah. Kalau wajib salat 5 waktu, mau salat enggak perlu istikharah, salat aja. Baca Quran aja, ya. Sunnah. Kalau yang makruh haram tinggalkan, tidak perlu istikharah. Tapi yang mubah, mau ini atau ini, itu atau ini, itu perlu istikharah. Tapi sebenarnya mengatakan ada juga perkara yang sunnah diistikharahkan. Kapan? Jika perkara sunnah
eh, apa namanya, saling tarakum, yaitu saling bertumpuk, kita bingung mana yang mau kita dahulukan. Ini terkadang butuh istikharah. Dua-duanya sunnah, tapi kita bingung mana yang mau kita dahulukan. Ini butuh istikharah. Demikian juga misalnya ada pendapat yang mengatakan tentang kewajiban haji misalnya. Sebab Allah mengatakan kewajiban haji adalah alal faur, segera. Maka tidak perlu istikharah kalau daftar haji. Punya duit langsung daftar, tidak perlu istikharah. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya kewajiban haji muassa, yaitu waktunya tidak harus segera, tapi bisa ditunda. Nah, ketika kita mau haji tahun ini atau tahun depan, menurut pendapat ulama yang kedua, yang mengatakan bahwa kewajiban haji tidak harus segera, maka tentunya ketika kita mau haji tahun ini, tahun depan, apakah sama orang tua, apakah kita sendiri, ini istikharah tidak jadi masalah. Istikharah tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau mau sholat 5 waktu, nggak usah istikharah. Mau puasa Ramadan, nggak usah istikharah. Mau ninggalin musik, nggak usah istikharah. Tinggalin aja, ya. Mau istikharah meninggalin musik. Kalau mau ninggalin musik, berdoa agar dikuatkan iman, bukan untuk istikharah. Karena itu perkara yang haram, perkara yang makruh, tidak perlu istikharah. Jadi yang perlu istikharah adalah yang mubah, mubah atau yang sunnah-sunnah yang eh, terkumpul, namun hanya bisa dilakukan salah satunya. Maka perlu istikharah untuk memilih, atau kewajiban yang waktunya, yang pelaksananya muasa, waktu pelaksanaannya muasa, lapang, tidak harus segera, tidak tidak harus segera. Terkadang kita perlu istikharah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimul istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah dalam segala urusan, maksudnya tidak semua urusan, tapi urusan-urusan yang ada konkursan yang tidak perlu istikharah. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, kama yu'allimuna kasurati minal Qur'an. Ya, perhatikan sini, kasurati minal Qur'an. Yaitu Nabi mengajarkan kami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istikharah seperti mengajar Al-Quran. Surat Al-Quran. Baik, apa maksudnya? Apa maksudnya? Maka ada beberapa pendapat oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ada yang maksudnya seperti ini, maksudnya apa seperti ini? Apa maksudnya? Seperti mengajarkan surat Al-Quran. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan eh, agar doanya apa namanya tidak ditambah dan tidak dirubah-rubah, tidak ditambah atau dikurang. Seperti Al-Quran. Ini pendapat pertama. Sebenarnya Al-Quran kalau kita baca tidak boleh kita tambah-tambah, nggak boleh kita kurang-kurang. Maka ini maksudnya demikian. Kita berusaha baca sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, apa yang dimaksud dengan seperti Al-Quran? Maksudnya adalah perlunya kita istikharah sebagaimana perlunya kita baca Quran. Sebagaimana perlunya baca. Kita kalau nggak baca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, mungkin jauh dari hidayah. Nah, istikharah juga perlu. Istikharah perlu. Jangan meremehkan. Artinya kita tidak mengapa setiap kita mau lakukan sesuatu kita istikharah. Makanya disebutkan Al-Imam Al-Bukhari, setiap dia ingin meletakkan hadis, dia mandi dan dia salat istikharah. Baru dia meletakkan hadis. Ya. Artinya kalau kita Imam Bukhari ada 7.000 hadis, istikharah 7.000 kali. Istikharah 7.000 kali. Untuk hadis ini diletakkan di mana, diletakkan ke dalam buku sahihnya. Beliau istikharah ya. Semua diriwayatkan dari beliau ya. Berarti istikharah berulang-ulang. Dan lihat bagaimana keberkahan kitab Sahih Al-Bukhari, luar biasa.
tidak habis-habis orang mensyarahnya. Satu mensyarah dengan model ini, ada lagi syarah model yang lain. Jadi intinya istikharah itu perlu sehingga kita tidak menyesal. Kalau seorang sudah menggabungkan istikharah dan musyawarah, maka tidak ada penyesalan. Dia sudah ikuti prosedur, sudah sudah syawarah dan sudah istikharah. Namun seringnya kita tidak ikut prosedur sehingga yang ada penyesalan. Hanya penyesalan di kemudian hari. Ada yang mengatakan maksudnya dari sisi perhatian, dari sisi perhatian. Sebagaimana Nabi SAW perhatian terhadap Al-Quran, Nabi SAW juga perhatian terhadap salat istikharah. Ini di antara ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lain, tapi di antara pendapat yang inti maksud Nabi, maksud Jabir, kama yu'allimuna surat min Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Baik, sudah. Baik, kemudian uh, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, "Idza hamma ahadukum bil amr." Jika salah seorang dari kalian uh, ingin melakukan satu perkara, jika salah seorang dari kalian melakukan perkara, falyarka rak'ataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Di sini ada pembahasan pertama, idza hamma ahadukum. Idza hamma ahadukum. Hamma yaitu arada, ingin. Jika salah seorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, sebenarnya mengatakan itu di awal keinginan, sebaiknya di awal keinginan ya. Sebaiknya cepat istikharah di awal keinginan. Kenapa dikhawatirkan kata para ulama, kalau sudah terlanjur kita condong kepada salah satu, condong, terkadang kita istikharah tidak kita abaikan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah terlanjur nafsu ke situ. Jadi istikharah tersebut tidak bisa membendung nafsu kita. Maka sebelum kita sampai pada derajat nafsu ingin melakukan sesuatu, kita istikharah dari awal. Dari awal. Karena kalau sudah terlanjur kepingin, istikharah kayaknya cuma sekedar apa ya? Cuma sekedar formalitas doang, tapi bukan penentu. Tapi kalau sejak awal sebelum kita ada kecondongan kuat, kita istikharah, maka insya Allah istikharah punya peran yang luar biasa. Tapi bukan berarti kalau orang sudah condong, dia tidak boleh istikharah. Tetap aja istikharah. Tapi dia serius dalam istikharah. Benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau dia bisa istikharah sebelum dia punya kecondongan yang kuat, maka itu lebih baik. Sehingga petunjuk istikharah lebih dia bisa rasakan. Dan demikian juga kalau dia sudah terlanjur condong, maka tetap dia istikharah karena hati di sisi Allah Subhanahu wa taala berbolak-balik. Allah bolak-balik sesuai yang Allah kehendaki. Idza hama ahadukum, jika jadi yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyarka rak'atain. Hendaknya dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dalam sebagian riwayat min ghairil fardhah, bukan wajib. Bukan wajib. Artinya salat istikharah ini hukumnya sunnah, ya. Artinya salat istikharah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kemudian yang kedua, harus 2 rakaat. Ulama membahas bagaimana kalau 4 rakaat. Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh karena Rasulullah mengatakan 2 rakaat. Kalau yang salat istikharah 4 rakaat menyelisih sunnah. Ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan boleh, nggak ada masalah. 2 rakaat ini minimal. 2 rakaat minimal ya. Jadi intinya 2 rakaat. Salat yang kalau ini sesuai sunnah kita salat istikharah 2 rakaat. Kemudian berikutnya sebagaimana berpendapat boleh 2 rakaat tersebut nebeng dengan salat rawatib.
Maksudnya bagaimana? Dia setelah sholat isya misalnya, dia sholat 2 rakaat dia isya, tapi dia niatkan sekalian istikharah. Intinya boleh dia menggabungkan niat. Menggabungkan niat sholat rawatib dengan sholat istikharah. Itu bolehnya gabungkan niat. Sholat rawatib dengan istikharah. Akan tetapi niat di sejak awal, niat sejak awal, bukan setelah dia sholat baru kemudian dia, oh sekalian saya ingin berdoa. Enggak. Yang disebut istikharah, istikharah dia sejak awal. Jadi boleh, misalnya dia qabla zuhur, dia niatkan sholat qobliyah 2 rakaat sekaligus sholat istikharah boleh, karena terpenuhi persyaratan. Kata Rasulullah SAW, jika kalian menghendaki sesuatu, falyarka, maka sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat itu bisa jadi 2 rakaat khusus istikharah, bisa jadi sholat rawatib diniatkan sekaligus untuk istikharah, boleh. Ya, tapi lebih afdal tentunya dispesifikkan tentang sholat istikharah, lebih afdal. Lebih afdal kita rawatib sendiri, istikharah sendiri. Tapi seandainya ada yang menggabungkan antara rawatib dan istikharah maka diperbolehkan ya. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan summa yaqul, summa yaqul. Kemudian yaqul dia berdoa. Nah, eh, ini ada khilaf dengan para ulama, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Doa istikharah setelah salam dari sholat ataukah doa istikharah dalam sholat? Sebenarnya mengatakan bahwasanya yang afdal setelah sholat karena Rasulullah SAW menggunakan lafal summa, di sini lafal summa kemudian. Kata Rasulullah SAW, falyarka rak'ataini summa yaqul. Hendaknya dia sholat 2 rakaat, setelah sholat kemudian dia berkata. Di sini summa menunjukkan setelah sholat selesai. Ini pendapat yang mengatakan istikharah setelah sholat selesai. Ada yang mengatakan summa di sini maksudnya setelah kau masuk dalam sholat istikharah maka kau boleh berdoa. Bukan harus selesai. Bukan harus selesai, tapi maka sholatlah, yaitu mulailah falyashra, yaitu mulailah engkau sholat 2 rakaat, kemudian kau berkata. Jadi kemudian tersebut bukan berarti setelah harus selesai sholat. Ketika kau sudah memulai sholat tersebut, jadi falyarka artinya diartikan falyashra fi rak'ataini. Ya. Maka hendaknya dia masuk dalam sholat, kemudian dia berdoa. Dan sehingga doa tersebut dalam sholat. Karena kita tahu bahwasanya ada dalil umum yang menunjukkan keutamaan berdoa dalam sholat, seperti ketika tasyahud, habis tasyahud, ketika sujud, ya. Maka sebenarnya berpendapat kita baca sholat istikharah dalam sholat karena kita masih connect dengan Allah. Ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah taala, dan ini juga diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar akan bolehnya dalam Fathul Bari. Dan pendapat yang kedua bahwasanya istikharah dibaca setelah salam dari sholat, selesai sholat. Allah alam, dua-duanya boleh dikerjakan. Meskipun zahir hadis menyebutkan setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat. Jika seorang selesai sholat, baru kemudian dia angkat tangan, dia berdoa. Ya, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wastaghfiruka biqudratik, dan seterusnya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Baik. Makna berikutnya Allahumma inni astakhiruka, ya. Aku minta pilihanmu, ya. Pilihan terbaik darimu. Astakhiruka, aku minta pilihan darimu, ya. Astakhiruka yaitu istaf'ala wazan istaf'al artinya memohon. Ista'ana mohon isti'anah. Istaghatha mohon al-ghath pertolongan, ya. Dan apa namanya? Istighfar mohon ampunan, mohon maghfirah. Di antara istikhara artinya memilih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bi'ilmika, karena engkau memiliki ilmu ya Allah. Aku bertawasul dengan ilmumu. Astakhiruka bi'ilmik. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku mohon kudrahmu
memohon apa namanya kekuatan darimu biqudratik dengan bertawasul dengan sifat kudrahmu. Nah, astaqdiruka ada dua makna di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala. Maksudnya astaqdiruka yaitu aku mohon kudrah, kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik, atau maknanya astaqdiruka maksudnya aku mohon engkau memberi takdir kebaikan bagiku. Astaqdiruka dua makna, bisa maknanya dari takdir, bisa dari kudrah. Astaqdiruka bisa maknanya aku mohon engkau berikan aku kemampuan untuk bisa melaksanakan yang terbaik, atau aku mohon engkau mentakdirkan yang terbaik. Karena ini dua-duanya di luar dari kemampuanku. Aku tidak mampu. Tidak ada daya upaya kecuali dari engkau, dan aku tidak bisa mentakdirkan apapun. Engkau yang tahu tentang segalanya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Karunia menunjukkan bahwasanya Allah tidak wajib untuk memberikan apa namanya kepada hambanya kenikmatan. Makanya disebut fadl. Fadl itu karunia, karunia yang bukan kewajiban, tapi disebut dengan fadl bahasa Arab ya. Fadl itu bahasa Arab ya. Artinya karunia yang artinya bukan kewajiban, bukan kewajiban. Makanya dikatakan orang bergaul dengan orang lain bisa dengan dua metode atau tiga metode. Metode pertama menzalimi orang, dia berbuat baik kita buat keburukan. Yang kedua namanya adil. Adil itu kita berbuat baik kita juga baik. Kalau dia buruk kita buruk, makanya kita adil. Namanya fadl. Bil fadl itu kita melakukan kebaikan meskipun ini tidak baik pada kita. Makanya lafalnya as'aluka min fadlikal azim. Aku mohon dari karuniamu meski ini bukan kewajiban engkau sebagai Tuhanku. Tapi aku mohon karuniamu untuk membantuku dalam hal ini ya. Karena aku tidak bisa apa-apa. Fa innaka taqdir wal aqdir. Karena engkau yang memiliki kudrah, yang mampu atas segalanya. Wala aqdir, aku tidak bisa apa-apa. Wa ta'lam wala a'lam, engkau yang tahu segala sesuatu dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui segala yang gaib. Engkau mengetahui apa yang terbaik untukku di masa depanku. Engkau yang lebih tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku ini lemah, ilmu terbatas, tidak ada, kudrah tidak mampu. Kemudian berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau tahu perkara ini adalah baik bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku dan kesudahan urusan. Perkara gaib enggak ada yang tahu kecuali Allah. Fi ajili amri wa ajilihi. Atau dia berkata cepat atau lambat dalam urusanku. Baik untukku faqdurhu li, maka takdirkanlah untukku perkara tersebut. Ya, faqdurhu li, ada yang mengatakan takdirkan, ada yang mengatakan mudahkanlah urusan tersebut untukku agar aku bisa menjalaninya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, jika kau tahu perkara ini buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi, buruk bagi agamaku. Karena terkadang kelihatannya baik untuk dunia tapi ternyata buruk untuk agama. Ini penting. Kita mengatakan perkara ini buruk untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam kesudahanku. Cepat atau lambat, fasrifu anni, maka palingkanlah perkara tersebut dariku. Itu meskipun aku berusaha palingkan. Karena ada kecondongan nafsu ingin, tapi palingkanlah. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, jauhkan aku darinya. Waqdur liyal khaira, ya, dan palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah yang baik untukku haitsukan. Jadi berikanlah ganti daripada ini. Kalau engkau ini tidak baik untukku, jauhkanlah aku dan berikanlah ganti kepadaku kebaikan dimanapun dia berada. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhokanlah aku untuk perkara tersebut. Wa yusammi hajatahu, kemudian menyebutkan kebutuhannya. Yaitu dia sebutkan, ya Allah, aku begini, aku begini. Di sini ada dua pendapat tentang wa yusammi hajatahu. Dia menyebutkan keperluannya. Apakah dia melafalkannya? Kalau tidak tahu bahasa Arab bagaimana Ustaz? Ya sudah, bahasa Indonesia enggak ada masalah. Dia baca doa kemudian dia bilang, ya Allah, saya sudah ngelamar seorang akhwat, saya tertarik ya Allah. Tapi dia begini-begini ya Allah, kalau memang dia baik, mudahkan urusan. Kalau dia kurang baik untukku, jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Tapi jangan maksa, ya Allah, aku sudah tertarik sama seorang wanita ya Allah. Kalau dia baik bagiku ya Allah, mudahkanlah aku. Jika dia tidak baik bagiku, jadikanlah baik untukku. Itu namanya maksa. Pada kesem mau diapain? Ini masalahnya. Dia memaksa Allah untuk, kalau dia baik untukku, mudahkanlah. Jika tidak baik, jadikanlah baik untukku. Ini maksa. Tidak usah, jangan berdoa seperti itu ya. Berdoa, jika dia baik untukku, maka katakanlah, mudahkanlah. Jika dia buruk untukku, jauhkanlah aku. Kelihatannya secara dunia mantap nih, mungkin cantik, mungkin kaya. Tapi kita nggak tahu ini agama kita bagaimana. Menikah sama wanita kaya ternyata malah kita kebawa lupa dengan akhirat. Buruk agama, dunia mungkin dapat, agama nggak dapat, percuma.
Kita nggak tahu ya. Kita menikah dengan wanita yang kemudian kelihatannya oke, ternyata dia malah buat kita malas beribadah, ajak jalan-jalan terus. Kemudian kita tekuk lutut di bawah ketiaknya, repot. Oleh karena berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dia baik mudahkan aku, jika dia buruk untuk agamaku, duniaku dan khusus dan urusanku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya dan takdirkanlah yang terbaik untukku dimanapun dia berada. Kemudian buatlah aku ridho, karena eh, terkadang kita berat hati sudah terlanjur condong kepada sesuatu, ternyata Allah palingkan. Diganti dengan yang mungkin pandangan pertama kita yang lain tersebut kurang bagus, tapi kalau Allah sudah pilihkan, minta pada Allah agar diridhoi, agar kita ridho, kita qanaah atau kita senang dengan perkara tersebut. Jadi wa yusami hajatahu, dia ucapkan yaitu, ya seperti Allah yaitu begini begini begini. Tapi sebenarnya Allah mengatakan boleh juga kalau dia tidak mampu mengungkapkan, dia dalam hati. Allah Maha teliti hati. Ya Allah, tapi kalau dia bisa ungkapkan lebih baik. Diungkapkan kepada Allah hajahnya, kebutuhannya, apa yang dia bimbangkan, apa yang dia lakukan, maka itu adalah lebih baik untuknya. Ini dalil tentang pentingnya kita istikharah. Adapun apa yang dibaca dalam surat istikharah, maka tidak ada khusus. Sebagian ulama mengatakan surat pertama Qul kafirun, surat kedua Al-Ikhlas, namun tidak ada dalilnya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya seorang di ayat pertama baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, yang dia yang memilih. Jadi berusaha memilih ayat-ayat yang terkait dengan semua pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu lah yang menciptakan siapa apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Rakaat kedua membaca wa ma kana mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jika menghendaki sesuatu, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, maka dia punya pilihan yang lain. Ini pun tidak ada dalilnya. Memang maknanya benar, maknanya indah, karena semua terkait dengan pilihan agar kita ridho. Kalau sudah pilih kita ridho, tapi ini pun tidak ada dalilnya. Ini pun tidak ada dalilnya. Tapi di antara pembahasan tentang masalah salat istikharah, jika seorang ragu, dia boleh mengulangi salat istikharah. Dia boleh ulang lagi 2 rakaat, boleh ulang lagi 2 rakaat. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ketika Ka'bah dilempar, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kemudian dilempar dengan manjanik, katapel besar yang berisi batuan api sehingga akhirnya Ka'bah terbakar. Maka kemudian dia berdiskusi sama orang-orang terdekatnya, ini Ka'bah mau kita bongkar bikin baru atau kita renovasi aja, cuma kita lepas kiswahnya, kita ganti kiswah yang baru. Maka akhirnya beliau istikharah 3 kali kalau tidak salah. Akhirnya beliau memilih untuk dibongkar total, dibangun kembali. Beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian jika ada salah seorang rumah kalian yang kebakar? Dia renov atau dia bangun ulang? Tentunya dia akan bangun ulang, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya menjadi perhatian kita, dia sampai sholat istikharah 3 kali. Dan tidak harus ada mimpi. Justru mengkaitkan istikharah dengan mimpi adalah bid'ah. Ya, sebenarnya mengatakan mengkaitkan istikharah dengan mimpi adalah bid'ah. Kalau terkadang ada mimpi, oke. Enggak ada mimpi, kita lakukan kecenderungan yang Allah tunjukkan hati kita. Nanti ada orang tidak lanjut, tidak jalan-jalan, kenapa? Belum mimpi Ustaz. Tunggu, kalau nggak mimpi gimana? Tidak harus mimpi. Jadi keputusan istikharah tidak harus mimpi. Kalau Allah berikan mimpi, ya oke lah. Tapi tidak harus mimpi. Terkadang mimpi juga tidak belum tentu benar. Oleh karenanya seorang mengikuti kata hatinya, dia berdoa dengan tulus, dia benar-benar milih, minta petunjuk sama Allah, kemudian lakukan apa yang ma badalahu, apa yang nampak baginya. Setelah itu dia tidak perlu menyesal karena sudah istikharah, sudah musyawarah. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Ya, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, hari ini cukup banyak yang kita dapatkan. Izin Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan istikharah. Izin disampaikan ya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan pertama ini datang dari sahabat kita. Untuk sahabat yang lain, kalau misalkan mau menyampaikan pertanyaan bisa raise hand ataupun dengan chat ya. Dari Umu Indah. Assalamualaikum Ustaz. Dalam suatu situasi ada wacana untuk berkesempatan untuk ibadah umroh, namun ada kewajiban membayar hutang. Pelan-pelan agak tidak jelas. Ada satu wacana gimana? Apa? Dalam suatu situasi ada wacana untuk berkesempatan ibadah umroh, namun ada kewajiban untuk membayar hutang. Kesempatan umroh dengan harga yang baik dan berniat dengan orang tua, khawatir kesehatan orang tua tidak lagi optimal di kesempatan berikutnya. Apakah boleh istikharah dalam hal ini, Ustaz? Terkait tadi ya, hanya Iya. disarankan pada waktu tertentu.
Allah alam kalau sudah jatuh tempo, maka seorang tidak boleh melakukan ibadah yang tidak wajib. Artinya dia lebih utama harus membayar umrah, haji itu bagi orang yang mampu. Artinya mampu itu dia punya kelebihan uang. Jangankan umrah, haji aja bagi orang yang nggak mampu nggak wajib haji. Kalau dia uang sudah jatuh tempo, dia harus bayar utang. Dia harus bayar utang ya. Dan tidak boleh tunda-tunda. Kalau sudah jatuh tempo, beda lain halnya kalau belum jatuh tempo dan dia memperkirakan ketika jatuh tempo dia bisa bayar, dia tidak mengapa. Dia umrah, dia apa yang penting ketika jatuh tempo dia bisa bayar. Tapi kalau dia perkirakan jatuh tempo tidak bisa bayar gara-gara dia umrah, maka tidak boleh umrah. Karena siapa yang mampu untuk bayar setelah jatuh tempo dia tidak bayar, maka dia berbuat zalim. Kata Nabi SAW, matalul ghaniyyu zulmun. Seorang yang mampu bayar hutang dia tunda-tunda, maka dia berbuat zalim kepada orang tersebut. Semakin ditunda semakin panjang kezalimannya. Maka tidak boleh. Allah alam bisawab. Ya, terkait dengan misalkan ada tambahan tadi adalah beliau ingin umroh dengan orang tua, takut kesempatan berikutnya nggak lagi optimal. Tetap walaupun ada keutamaan ini, kewajiban diutamakan ya Sat ya dalam hal ini ya. Nah, iya tidak wajib kalau nggak punya duit nggak usah umroh. Gimana? Bayar utang dulu. Gimana kalau tiba-tiba ini kenyataan, kenyataan. Dia umroh sementara yang pinjam uang sama dia tidak bisa umroh. Ini kejadian. Ada seorang Iya, ngeluh sama saya, Ustadz, ini orang punya utang sama saya. Dia haji, saya sendiri tidak bisa haji. Dia haji, saya sendiri tidak bisa haji, dia malah haji. Nah, gimana? Yang kaya yang mana ini? Ngawur seperti itu nggak boleh. iya. Allah tidak nyuruh kamu harus umrohkan orang tuamu kalau nggak mampu. Tidak harus. Daripada zalimi orang ini salah dalam apa namanya prioritas. Baik. Syukran, Sat. Pertanyaan kedua, Sat. Sat dari sahabat kita AZ. Barakallahu fikam Ustaz. Bagaimana Allah menjawab istikharah yang kita lakukan? Apakah dalam mimpi atau bagaimana? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada kaitan Isra dengan mimpi, tidak disebut dalam asal salaf seperti Abdullah bin Zubair tunggu mimpi dulu dan Nabi tidak mengatakan mimpi dulu, tidak ada. Maka mengkaitkan Isra dengan mimpi adalah bid'ah. Tidak ada ya. Oleh karenanya ya orang sudah istikharah, tulus dalam berdoa, serahkan urusan, dilakukan yang menurut dia lebih condong kepadanya. Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Kalau dia masih kurang, dia istikharah lagi, ada masalah. Setelah itu dia bismillah, dia jalankan apa yang dimudahkan baginya. Itulah insya Allah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia tidak perlu menyesal karena pasti setelah itu ada kebaikan. Meskipun Hmm. kelihatannya kurang bagus, misalnya kurang kurang mantap, tapi kalau hatinya condong ke situ, dia lakukan atau dia ternyata dipersulit. Nah, ini Allah berarti petunjuk dari Allah. Ah, iya, Ustaz. Yakinlah bahwasanya setelahnya insya Allah lebih lebih baik. Allah alam bisawab. Ya. Jadi begini ya, Ustaz. Izin meringkas. Jadi kalau misalkan kita merasa itu ada petunjuk, kita lakukan, tapi ternyata dalam perjalanannya dipersulit lagi, ada halangan, bisa jadi interpretasi kita terhadap itu dari awal salah ya, Ustaz ya. Justru Iya, halangan berarti itu adalah upaya Allah untuk ya, mempertegas bukan ini jalannya. Mungkin gitu ya, Ustaz. iya, benar. Ya. Alhamdulillah hari ini ada Abu Indah yang mau bertanya. Silakan, tafadhol Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, mengenai istikharah ini, bahwasanya tadi dikatakan dalam hal yang mubah. Bagaimana kalau kita ingin membeli sesuatu, misal mobil atau rumah, yang mana kita bingung untuk memilihnya, karena ada yang nawarin ini, nawarin itu. Apakah kita diperbolehkan untuk istikharah, Ustadz, dalam hal yang Boleh, seperti boleh. itu? Beli rumah yang mana, beli mobil yang mana, boleh. Ada orang sales 3 orang nawarkan kita, ya boleh istikharah. Ya Allah bilang petunjuk ya. Mana yang lebih baik untukku ya. Mana yang tidak menjadikan aku sombong dan angkuh. Mana yang lebih bermanfaat untuk kegiatanku keseharian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Beli rumah, beli mobil, perkara-perkara mubah seperti ini boleh istikharah. Allah alam bisawab. Jazakallah, Ustadz. Oh, ya. wasallam. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaannya dari Abu Indah ya. Pertanyaan berikut, Sat. Ini cukup banyak yang masuk ke saya. Pertanyaan berikut adalah, Assalamualaikum Ustaz dari Fulana. Barakallahu fikum. Allah, aku akan bertanya. Tadi sampaikan Ustaz dalam doa istikharah tidak boleh ditambah dan dikurangi. Namun apakah kita boleh menyampaikan maksud istikharah kita dalam sholat istikharahnya? Ini sebenarnya udah dijawab tadi ya. Kalau boleh kapan waktunya? Apakah setelah sholat atau di dalam sholat istikharah dalam sujud terakhir? Ustaz. Dua-duanya diperbolehkan, tetapi zahir hadis menunjukkan setelah sholat. Setelah sholat. Setelah sholat lebih lapang ya. Tapi dua-duanya diperbolehkan. Ya, kalau dalam sholat maka dia baca ketika tasyahud akhir atau ketika dalam sujud. Allah alam bisawab. Ya, bisa, bisa.
Pertanyaan berikut dari Nina. Assalamualaikum Ustaz, terkait rukun beriman terhadap takdir. Nah ini agak agak rumit nih Ustaz. Dalam salat istikharah, kita minta takdir yang terbaik. Bukankah kata Allah sudah dituliskan untuk kita? Apakah doa kita bisa membuat Allah merubah takdir kita menjadi takdir yang terbaik? Hendak kita minta takdir tersebut karena di antara sebab takdir yang terbaik adalah kita berdoa untuk minta yang baik. Sama kita minta panjang umur, kan umur sudah dicatat. Minta rubah takdir kan enggak juga. Kita minta rizki, rizki yang dicatat. Apa kita rubah takdir rizki? Tidak. Semua itu adalah sebab-sebab yang menuju takdir yang gaib yang tidak kita ketahui. Ya, di antara sebab dapat takdir baik adalah kita istikharah. Di antara sebab dapat rezeki yang banyak ya kita berdoa dan kita berusaha. Di antara sebab kita umur panjang kita apa namanya menjaga kesehatan. Dan itu semua bukan berarti kita minta takdir kita dirubah, tetapi kita salah satu sebab agar mendapat takdir yang baik adalah dengan berdoa dan berikhtiar. Di antara untuk mendapatkan takdir yang terbaik dan itu sudah tercatat adalah dengan istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat kita ini. Dari Yudi Ustaz. Ustaz, bagaimana niat kita untuk sholat istikharah, terutama bila kita mau menggabungkan sholat istikharah dengan sunnah rawatib. Pada saat yang sendiri-sendiri mungkin tidak jadi masalah ya, Ustaz. Tapi ini bagaimana kalau digabungkan? Lalu Niatkan aja bolehkah kita... dalam hati. Niatkan dalam hati Iya, bahwasanya Ustaz. saya ingin sholat rawatib sekaligus sholat apa? Istikharah Istikharah. sekaligus. Ya. Oh. Nah, lalu bolehkah kita melakukan sholat istikharah pada waktu terlarang sholat, pada saat mendesak? Mungkin Allah alam bisawab, keinginannya mendesak, Ustaz. istikharah adalah salah satu dari salat-salat zawatul asbab. Jika memang bisa ditunda, maka hendaknya ditunda, jangan di waktu terlarang. Tapi kalau tidak bisa ditunda, misalnya ini ada tiga pilihan, kita harus putuskan ba'da asar. Kalau enggak, pilihan tersebut hilang semua. Kita bisa bilang, bisa enggak nanti pada maghrib saya kasih keputusan? Bilang enggak, kalau Bapak enggak mau saya kasih orang. Nah, ini kita perlu istikharah meskipun waktu terlarang. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Wan Abi. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh doa istikharah dengan bahasa Indonesia saat kita menajatkan hajat? Itu tadi sudah ya Ustaz ya? Kalau bisa, dia tidak mampu bahasa Indonesia, dia boleh baca. Makanya kalau tidak mampu, sebaiknya dia baca setelah sholat. Dia taruh di depan, angkat tangan dia baca, nggak ada masalah. Kemudian dia nyebutkan kebutuhannya dengan bahasa Indonesia. Tapi dia berusaha lafal doanya dengan bahasa Arab sebagaimana diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mampu, dia tulis di depan, dia baca sambil dia angkat tangan, dia baca doa tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir. Dua ya Ustaz ya? Soalnya Boleh, yang ini boleh. bagus nih Ustaz. Uh, ngawar. Apa Ustaz? Pemubasam Ustaz. Assalamualaikum, mau bertanya. Ada orang baik meminta seseorang putri. Si orang tua yakin ingin putrinya menikah dengan orang baik ini, tapi putrinya menolak. Bolehkah orang tua memaksa demi kebaikan? Oh ini kayaknya kurang tepat untuk istikharah sih, Ustaz. Tapi bagaimana Ustaz? Eh, jangan paksa, jangan paksa, tapi dikasih masukan, dikasih karena nikah tidak boleh dengan keterpaksaan, nggak boleh. Iya. Boleh. Apalagi apa putrinya sudah dewasa, ya. Ya, maka tidak boleh dipaksa. Tapi dikasih masukan, dikasih masukan, dikasih masukan, diskusi, jelaskan kebaikan-kebaikan, diambil hatinya seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Sat, dari Ya. sahabat kita Ardi. Ardi bertanya, Sat, kalau misalkan sebenarnya berapa kali jumlah maksimal kita istikharah yang dilakukan sampai ada hasil, artinya ada petunjuk yang kita yakini dari Allah, Satu Sat. hari sudah cukup, tidak perlu maksimal-maksimal, itu sudah cukup. Ya, dua, tiga kali udah banyak ya. Hmm. Dua, tiga, kalau sudah condong setiap sudah suat kali dua kali tiga kali udah oke Bismillah. Tidak harus sampai 10 kali 100 kali tidak harus ya. Waktu taala besok demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas apa yang disampaikan. Ya, sahabat Villa, demikian yang sudah disampaikan oleh Ustaz pada malam hari ini. Mohon maaf untuk beberapa sahabat kita yang sudah direct message ke saya untuk pertanyaan tetapi tidak bisa disampaikan terkait masih ada banyak sekali yang disampaikan tetapi belum sempat terbaca. Adapun sedikit apa yang bisa kita simpulkan dari hari ini ada beberapa bab yang dibahas sebenarnya. Satu adalah bab berdoa mendapat untuk berlindung dari fitnah kekayaan, berdoa untuk berlindung dari fitnah kemiskinan, dan dari hal ini Ustaz sampaikan bahwa potensi kemaksiatan dengan ujian kekayaan lebih banyak daripada potensi kemaksiatan dengan ujian kemiskinan. Tetapi keduanya memiliki potensi untuk melakukan kemaksiatan. Jadi jika diberikan nikmat kekayaan kita bersyukur, jika diberikan nikmat kekurangan kita sebaiknya adalah bersabar. Lalu sempat ada doa bab yang kedua yaitu adalah bab berdoa mendapatkan banyak anak serta keberkahan.
Jadi ketika meminta kekayaan dan anak, jangan sekedar meminta kekayaan yang banyak, tetapi mintakan juga kepada Allah bahwa harta yang diberikan dan anak yang diberikan adalah memberikan keberkahan. Jangan sampai harta kita bukan menjadi pengantar kebahagiaan, namun menjadi pengantar kemaksiatan dan dosa, dan harta tidak menjadi berkah, melainkan menjadi beban kita pada saat di akhirat. Dan pada saat yang terakhir, bab berdoa terhadap ketika istikharah. Istikharah pada maknanya adalah meminta kepada Allah untuk diberikan pilihan yang terbaik. Adalah Rasulullah dalam hal ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa adalah Rasulullah mengajarkan kami untuk salat 2 rakaat dan berdoa. Dan dalam hal ini dahulu Rasulullah SAW pernah mengajarkan kami istikharah dalam memutuskan segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami dalam Al-Quran. Artinya makna mengajarkan di sini mengikuti tata cara dan bacaan tanpa dirubah ataupun makna secara keseluruhan. Nah, dan disampaikan juga tidak semua perkara ada istikharahnya. Yang perlu istikharah adalah perkara yang sunnah dan mubah seperti yang tadi dalam slide. Adapun yang sunnah dan terkumpul itu bisa dilakukan salah satunya atau kewajiban yang pelaksanaannya lapang, artinya tidak harus segera. Seperti tadi pelaksanaan haji memutuskan untuk waktu dibolehkan untuk istikharah. Tetapi untuk pelaksanaan yang wajib jelas dan sudah zahir itu tidak perlu lagi istikharah. Lalu tadi ada pesan bahwa jika adalah salah satu dari kalian yang melakukan suatu perkara, maka hendaknya melakukan sholat 2 rakaat. Dalam hal ini, hukum sholat istikharah itu hukumnya sunnah, dan sholat istikharah itu harus 2 rakaat. Nah, sholat istikharah diniatkan bersamaan dengan sholat rawatib. Bisa sendiri ataupun bisa digabungkan dengan sholat sunnah rawatib, tetapi lebih afdal bila diniatkan secara khusus. Dan kapan waktu untuk berdoa tadi ada khilaf di antara ulama. Yang pertama menyatakan bahwa doa istikharah setelah salam dari sholat. Dan ini adalah dohirnya hadis. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa doa istikharah dilakukan dalam sholat dengan argumen bahwa karena masih dalam tanda petik connect dengan Allah. Tetapi keduanya diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Dan takdir pada saat kita meminta takdir yang baik itu sebenarnya adalah tetap memohonkan kepada Allah takdir yang baik, yang terbaik, atau kita dikuatkan terhadap takdir yang memang telah Allah pilihkan baik untuk kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya, semua yang benar datangnya dari Allah dan kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Adapun yang salah adalah ketidaksempurnaan kami, kekurangan kami, mohon dimaafkan. Dan mari kita doakan Ustadz agar segera tetap sehat dan tetap bisa memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya dan semoga Allah lapangkan kesehatan kita, kondisi kita sehingga kita bisa istiqomah dalam belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث